Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mutiasari dengan NIM 2114005 akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Baik, sebelum kita lanjut kepada siklus menstruasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu menstruasi. Baik, menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai dengan pendarahan yang terjadi secara berulang setiap bulannya. Pelepasan endometrium terjadi karena sudah tidak dipergunakan lagi, dan penebalan endometrium ini terjadi untuk menyiapkan penempelan sel ovum yang telah dibuahi. Baik, pendarahan ini biasanya terjadi atau rata-rata keluar sebanyak 10-80 mm atau dengan kisaran 35 mm per harinya. Baik, sekarang kita lanjut kepada siklus menstruasi. Dalam siklus menstruasi itu terdapat 4 fase. Fase pertama itu adalah fase menstruasi, dan fase yang kedua itu adalah fase pra-ovulasi atau folikuler. Fase yang ketiga itu adalah fase ovulasi, dan fase yang keempat itu adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Baik, di dalam siklus menstruasi juga terdapat siklus ovarium, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Dan sekarang kita akan membahas kepada fase yang pertama dulu, yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum sehingga hormon progesteron itu menurun. Nah, jadi terjadinya peluruhan atau terjadinya menstruasi. Kemudian pada fase ini hormon FSH dan LH yang dibantu oleh hormon estrogen untuk membuahi sel ovum yang terjadi kisaran antara 3-7 hari atau rata-rata 5 hari. Baik, sekarang kita lanjut kepada fase yang kedua, yaitu fase pra-ovulasi atau folikuler. Nah, pada fase ini setelah dibuahi atau setelah matang terjadi penurunan FSH dan LH, sedangkan estrogen itu mengalami penaikan dan disertai juga dengan penebalan dinding rahim yang terjadi secara terus-menerus sehingga atau pada tahap yang maksimal. Lanjut kepada fase yang ketiga atau fase ovulasi. Nah, setelah sampai titik maksimal, hormon estrogen itu mengalami penurunan. Pada fase ini terjadi pelonjakan FSH dan LH secara signifikan atau secara mendadak, sehingga menyebabkan folikel itu pecah dan mendorong sel ovum atau sel telur untuk keluar dari ovarium. Nah, pelepasan ini biasanya terjadi selama 16-32 jam setelah FSH dan LH ini naik. Baik, sekarang kita lanjut kepada fase yang terakhir, yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Nah, pada fase ini setelah sel ovum keluar, folikel yang tersisa itu terbentuk menjadi korpus luteum, dan korpus luteum ini melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan meningkatnya suhu basal dan terjadinya keadaan subur di dalam tubuh. Nah, setelah atau selepas ovulasi itu ada hormon progesteron yang dibantu oleh hormon estrogen untuk menjaga dinding rahim. Tapi lama-kelamaan korpus luteum ini hancur sehingga terjadinya peluruhan pada dinding endometrium dan terjadinya menstruasi yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.